Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Agregat Supply. Di sini saya sendiri Naftalia Fugi dan ada juga teman saya Tesalonika Loris dan Stefanus Kanis. Yang akan kami bahas mengenai agregat supply ini yaitu yang pertama ada the basic theory aggregate supply, two prominent models of aggregate supply in the short run, yang ketiga ada the short run trade-off between inflation and unemployment, terus yang terakhir itu ada kesimpulan. Pertama itu the basic theory of aggregate supply, konsep dalam ekonomi makro yang menjelaskan jumlah total barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga. Penawaran agregat ini menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan dalam perekonomian periode waktu tertentu. Yang pertama juga ada dua model penawaran agregat di mana outputnya itu bergantung positif pada tingkat harga dalam jangka pendek. Terus juga ada mengenai trade-off jangka pendek antar inflasi sama pengangguran yang kita kenal sebagai kurva Phillips. Terus di sini ada juga two prominent models of aggregate supply in the short run. Kami itu mempertimbangkan dua model penawaran agregat yang menonjol dalam jangka pendek ini. Yang pertama itu ada model harga lengket atau biasa kita sebut sebagai the sticky price model. Yang kedua juga ada model informasi tidak sempurna, yaitu the imperfect information model. Pertama itu saya akan memperkenalkan sebuah persamaan yang dimana Y itu merupakan output, ya sama dengan Y bar. Y bar itu natural rate of output atau bisa kita sebut sebagai tingkat output yang alami. Dan kemudian ada ditambah dengan A itu merupakan parameter yang positif. Terus itu dibuka kurung atau dikalikan dengan P itu tingkat harga yang sebenarnya atau actual price level dikurang dengan EP, tingkat harga yang diharapkan. Oke, di sini itu ada sticky price model. Jadi alasan kenapa itu dia sticky price karena kontak jangka panjang antar perusahaan sama pelanggan, terus bisa juga dipengaruhi oleh biaya menu. Perusahaan tidak ingin mengganggu pelanggan dengan perubahan harga yang sering terjadi. Dan di sini ada asumsinya itu perusahaan itu menetapkan harga mereka sendiri. Jadi kayak contohnya tuh dalam persaingan monopolistik. Jadi harga berapapun ditentukan oleh perusahaan. Terus di sini ada model harga kaku, ada persamaan yang diinginkan suatu perusahaan itu seperti yang ada pada nomor 1. Jadi di mana A itu lebih besar daripada 0. Contohnya itu ada dua jenis perusahaan. Yang pertama itu perusahaan yang mempunyai harga fleksibel, terus menetapkan harga ya seperti pada persamaan di atas. Ada juga perusahaan harga yang kaku atau tidak fleksibel, nah dia menetapkan harga. Tapi sebelum mereka mengetahui hasil P dan Y-nya, nanti akan menjadi seperti persamaan pada nomor 2. Terus itu kita bisa asumsikan perusahaan dengan harga kaku mengharapkan output yang sama tingkat alamiahnya, maka terjadilah P sama dengan EP. Nah, untuk menurunkan kurva penawaran agregat itu ditemukan ekspresi untuk tingkat harga keseluruhan, atau S itu dikategorikan sebagai kecil perusahaan dengan harga yang kaku. Jadi kayak S itu perusahaan kecil gitu. Terus kemudian tidak dapat menulis tingkat harga keseluruhan sebagai berikut. Pada persamaan keempat itu saya sudah mengkotakkan. Yang pertama itu ada harga yang ditetapkan oleh perusahaan dengan harga kaku, itu dia yang pink. Terus yang kuning ini yang dari P hingga ke Y bar ini dia harga ditetapkan sama perusahaan yang fleksibel gitu. Kemudian nanti akan masuk dari sisi
persamaan kelima. Terus tuh nanti akan ada pembagian ruas dengan S, maka akan menjadi persamaan ke-6. Terus untuk ke-6 ini, EP tinggi atau P tinggi itu perusahaan itu mengharapkan harga yang tinggi. Jadi perusahaan itu harus menetapkan harganya lebih dulu untuk harga tinggi tersebut. Nanti otomatis perusahaan lain itu akan merespon harga yang ditetapkan ini. Terus ada juga Y lebih tinggi dari P. Itu tuh ketika pendapatan tinggi, permintaan terhadap barang pun ya tinggi. Terus kayak perusahaan dengan harga fleksibel menetapkan harga tinggi. Terus semakin besar fraksi perusahaan dengan harga fleksibel, ya semakin kecil S-nya gitu. Dan semakin besar pengaruh Y bar dan Y kepada P gitu. Terakhir itu nanti ada diturunkan persamaan AS. Jadi seperti pada persamaan yang ke-7. Oke, kita masuk kepada the imperfect information model atau model informasi yang tidak sempurna. Di sini tuh ada beberapa asumsi. Asumsinya itu semua upah dan harga itu sangat fleksibel. Jadi ya semua pasar otomatis jelas gitu. Terus ada juga setiap pemasok memproduksi satu barang tetapi mengkonsumsi banyak barang. Ada juga setiap pemasok mengetahui harga nominal barang yang diproduksi, ya tapi nggak tahu nih tingkat harga secara keseluruhannya. Jadi dia cuma tahu ya berapa total yang dia produksi gitu loh, berapa sih nominal barang yang dia produksi, tapi nggak tahu juga dia mau netapin harganya tuh berapa gitu. Terus pemasok mengetahui pergerakan harga, jadi dia bisa menghitung varian harga. Nah ini ada beberapa model-model persamaan informasi yang tidak sempurna itu. Jadi kayak output dari produsen itu memberikan respon positif terhadap harga relatif barang I. Jadi dimana akan menyerupai persamaan 1. Namun jika harga itu relatif barang I bergantung tingkat harga keseluruhan dan tidak diamati, ya produsen hanya mengamati harga nominalnya, sehingga output itu bergantung pada nilai yang diharapkan dan relatif yang dikondisikan pada nominal persamaan kedua. Masuk kepada persamaan ketiga, karena harga relatifnya itu sama dengan harga nominal dikurang harga tingkat keseluruhan, ya kita dapat mengatur gitu. Terus menyatakan harga nominal sama dengan harga relatif ditambah tingkat harga. Masuk pada persamaan keempat dengan asumsi bahwa harga itu nggak relatif berkorelasi dengan tingkat harga keseluruhan, ya kita dapat menyatakannya dalam persamaan 4. Kemudian kita itu perlu kan menghitung nilai yang diharapkan dari harga relatif yang dikondisikan, maka masuklah ke persamaan kelima gitu. Terus kita dapat melakukannya itu menjalankan regresi atau bisa juga mengekstraksi sinyal jadi dari harga nominal. Nanti persamaannya itu seperti yang pada nomor 6 gitu. Dari nomor 6 itu dia menyiratkan persamaan ke nomor 7, dan nomor 7 itu menyiratkan fungsi penawaran untuk produsen I yang pada dimana persamaan nomor 8. Terus penggabungan seluruh produsen atau yang identik menghasilkan persamaan penawaran agregat jangka pendek, maka diperlihatkanlah persamaan seperti yang pada nomor 9 gitu. Terus menggunakan notasi sebelumnya untuk kurva penawaran agregat jangka pendek, maka final dari persamaan itu adalah 10. Jadi dari kurva penawaran agregat itu akan curam. Jadi ketika varian harga relatif kecil dibanding harga varian keseluruhan, ya oleh karena itu varian harga relatif itu tuh dibandingkan dengan B dan tingkat A itu akan lebih besar, dan kurva penawaran agregat itu akan datar secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulan model informasi yang tidak sempurna itu persediaan setiap barang itu bergantung pada relatifnya harga. Nah, harga nominal barang itu dikurangin dengan tingkat harga keseluruhan, seperti penjelasan persamaan tadi. Terus itu ada pemasok tidak mengetahui tingkat harga pada saat itu tetapi mengamati harganya sendiri. Jadi saat ia membuat produksi, ya dia menggunakan EP, jadi kayak harga yang diharapkan. Terus kalau misalnya P naik tapi EP tidak, ya pemasok melihat kenaikan harga dan mengira harga itu relatif meningkat sehingga ia memproduksi lebih banyak. Nah,
dengan banyaknya produser yang berpikir seperti ini, ya akan naik gitu. Setiap kali P naik di atas EP. Oke, di sini juga kami memiliki kurva. Yang pertama itu di mana kurva penawaran jangka panjang berpotongan dengan titik P dan EP-nya. Nah, harga jauh di atas harga yang diharapkan atau P lebih besar dari EP, ya berarti output jauhnya itu di atas potensi. Tapi kalau turun, jadi di bawah P sama dengan EP, ya berarti P itu lebih kecil daripada EP dong. Terus output di bawahnya potensinya itu ya lebih di bawahnya. Kalau LRAS-nya itu kita katakan dia itu vertikal sempurna, jadi dia tidak berubah. Terus kan di sini ada persamaannya yang tadi di awal, Y sama dengan Y bar ditambah A buka kurung P dikurang EP, itu namanya persamaan. Terus tuh yang melengkung ini garisnya namanya SRAS atau penawaran agregat jangka pendek, atau yang bisa kita bilang itu dia miring, short run aggregate supply gitu. Terus pada kurva kedua itu ya kita asumsiin aja pertama nih kita mendekati keseimbangan, terus terjadi beberapa alasan yang membuat permintaan agregat meningkat, jadi otomatis bergeserlah dia ke kanan, ke agregat demand 2. Nah, terus mulai dari Y bar dan harga P1 itu terjadi di tempat yang kita pikirin tuh akan baik-baik aja, tetapi ketika permintaan agregatnya ini meningkat, ya otomatis harus direspon dengan output dong, outputnya juga harus meningkat gitu. Terus jika kurva penawarannya itu kemiringannya positif atau outputnya itu naik, ya terjadi berbarengan nih dengan peningkatan harga, naiklah ke P2. Peningkatan permintaannya melonjak, ya otomatis mereka tuh ngerespon dengan tadi output yang meningkat juga. Jadi tingkat harganya itu naik jika modal harga itu fleksibel. Di sini ada dua juga. Yang pertama itu perusahaan harganya dia tuh ningkatin harga. Ada juga yang kedua perusahaan dengan model informasi yang gak sempurna tadi, ya dia merespon harga gitu. Tapi dia nggak tahu kalau fenomena ini tuh merupakan perekonomian atau asumsi yang lebih banyak permintaannya atas barang dan jasa aja gitu. Jadi mereka nggak mikirin apakah ini berpengaruh atau enggak gitu. Terus seiring berjalannya waktu kan kurva penawaran AS ini terjadi, terus membawa pada keseimbangan jangka panjang. Jadi dengan geser kurva penawaran jangka pendeknya itu kembalilah ke keseimbangan jangka panjang atau SRAS 1 ke SRAS 2 atau short run aggregate supply 1 ke short run aggregate 2. Terus dia akan membawa kurva kembali ke potensi output jangka panjang yang kita sebut dengan LRAS. Terus orang itu akan mengubah ekspektasi, jadi sehingga ada yang namanya P3 sama dengan EP3, jadi dia kembali ke harga harapan. Nah, ke kanan itu ya artinya fluktuasi output jangka pendeknya itu Y bar ke Y2, terus naiknya tingkat harga sama dengan jangka pendek YP1, terus di bawah agregat supply kesenjangan panjang pertama itu ada bergeser ke kanan, terus permintaan agregat itu menyebabkan kenaikan dari P2 ke P3. Jadi balik deh, agregat supply jangka panjang dari dalam tingkat harga yang lebih tinggi lagi. Jadi kayak otomatis tuh akan membawa kepada arah jangka panjangnya. Bagaimana kurva Phillips berhubungan dengan penawaran dan permintaan agregat? Di sebelah kanan ini ada panel A, model penawaran dan permintaan agregat. Lalu selanjutnya ada panel B, kurva Phillips. Di short run, trade-off between inflation and unemployment. Jadi hasil temuan Profesor Phillips diadopsi oleh ekonom Keynesian untuk menjelaskan adanya trade-off imbang korban atau harga yang harus dibayar.
antara tingkat inflasi dan pengangguran. Jika dilihat dari kurva Phillips jangka pendek yang ada di sebelah kanan, ini menjelaskan bahwa jika ingin mengurangi tingkat pengangguran, harga yang harus dibayar adalah tingginya inflasi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada disinflasi. Disinflasi ini merupakan perlambatan sementara dari laju inflasi harga dan digunakan untuk menggambarkan contoh ketika tingkat inflasi telah berkurang sedikit dalam jangka pendek. Singkatnya, disinflasi adalah inflasi yang lebih rendah daripada periode sebelumnya. Lalu ada rasio pengorbanan. Jadi, rasio pengorbanan ini untuk mengurangi tingkat inflasi, Bank Sentral harus menjalankan kebijakan moneter yang serba mengecil. Ketika Bank Sentral memperlambat laju pertumbuhan uang, Bank Sentral menurunkan permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat pada gilirannya akan mengurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dan penurunan produksi ini mengarah pada pengurangan pekerjaan. Dengan demikian, jika suatu negara ingin mengurangi inflasi, negara yang bersangkutan harus bertahan menjalani periode pengangguran yang tinggi dan hasil produksi yang rendah. Selanjutnya ada rational expectation and the possibility of painless disinflation. Ekspektasi rasional membuat asumsi bahwa orang menggunakan secara optimal semua informasi yang tersedia tentang kebijakan pemerintah saat ini untuk meramalkan masa depan. Menurut teori ini, perubahan kebijakan moneter atau fiskal akan mengubah ekspektasi dan evaluasi. Pendukung ekspektasi rasional berpendapat bahwa kurva Phillips jangka pendek tidak secara akurat menunjukkan pilihan yang pembuat kebijakan berikan. Mereka percaya jika pembuat kebijakan bersungguh-sungguh mengurangi inflasi, orang rasional akan memahami komitmen dan menurunkan ekspektasi mereka akan inflasi. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kurva Phillips menggambarkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Dengan memperluas permintaan agregat, pembuat kebijakan dapat memilih titik pada kurva Phillips dengan inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran yang lebih rendah. Dengan mengkontrak permintaan agregat, pembuat kebijakan dapat memilih titik pada kurva Phillips dengan inflasi yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.